Oke, ini part 2 ya. Ini saya lanjut soal hukum online .com. Oke, kalian bisa cek sendiri juga. Pasal 355 tadi kayaknya udah ya. Maaf saya nggak persiapan banget. Oh, tadi pertama pasal 368 ayat 1. Ini intinya ancaman kekerasan untuk hutang piutang. Untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang. Oke. Lalu ada lagi R. Susilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal halaman 256 menamakan perbuatan dalam pasal 368 ayat 1 KUHP sebagai pemerasan dengan kekerasan yang mana pemerasnya memaksa orang lain untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain atau membuat utang atau menghapuskan piutang. 3. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman. Intinya tuh soal hutang piutang. Lalu selain itu ada lagi dibahas soal lebih jauh jika ancaman tersebut melalui media elektronik. Pelaku pengancaman dapat dikenakan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang ITE. Sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam kurung Undang-Undang 19/2016 yaitu pasal 29 Undang-Undang ITE Jo itu apa ya? JO pasal 45B Undang-Undang 19 2016 dan bunyi sebagai berikut. Pasal 29 Undang-Undang ITE, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik ya dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Dokumen elektronik ya, informasi elektronik. Pasal 45 Undang-Undang 19 2016, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lambat 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta. Dalam penjelasan pasal 45B Undang-Undang 19 2016 tersebut dijelaskan bahwa ketentuan dalam pasal ini termasuk juga di dalamnya perlindungan di dunia cyberbullying. Cyberbullying. Jadi kalau sudah masuk ke media namanya cyberbullying ya yang mengandung unsur ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dan mengakibatkan kekerasan fisik, psikis dan atau kerugian material. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Oke, itu kalian bisa cari sendiri. Kalau saya yang tahu dari teman saya itu memang dia sifatnya jelek sekali ya, tapi memang dia ada penyakit. Dia sempat cerita kalau dia sempat mau dipenjarain oleh kakaknya dari peristiwa yang pertama itu. Dia sudah ke dokter psikiater, dia katanya kalau memang kamu akan dipanggil oleh dokter, kami siap dari rumah sakit dari dokter tersebut untuk membuktikan bahwa kamu tuh ada surat, kamu tuh sakit, ada mental, seperti itu. Dan lagi pula itu tidak dilakukan kalau berdasarkan yang di sini, karena di sini tertulisnya mengandung unsur ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dan mengakibatkan kekerasan fisik, psikis dan atau kerugian material. Yang mana itu dia hanya mengancam ibunya si kakak iparnya itu, yang dia juga nggak tahu lokasinya di mana dan sampai dengan saat ini tidak merugikan kekerasan fisik, psikis dan atau kerugian material. Oke, kalau memang itu sudah terjadi, makanya kemarin saya lihat dia masih kayak nunggu stay, padahal sama kakaknya udah disuruh pulang. Akhirnya diusir sama tetangga-tetangga. Saya kasihannya di situ. Ya, memang dia tuh dari kecil cerita ke saya udah kayak dibully sama kakaknya yang sudah almarhum. Sama mamanya juga udah sempat bilang mau di aborsi. Ya, jadi kayak gimana ya? Saya ngeliat dia tuh antara kasihan sama bingung juga. Tapi karena dia teman saya dari SD, SMA, jadi SD satu sekolah, SMA satu sekolah, ya masih connect lah ya. Teman saya sekarang udah nggak ada, saya udah 38, kecuali dia. Karena entah kenapa saya cocok aja gitu loh sama dia. Oke, sekarang saya mau baca 3 kartu untuk kakak iparnya yang kemarin malam baru saja berantem, kemarin siang ya. Dan yang sebelumnya tuh udah lama sih ya. Jadi ada 2 kali berantem dengan orang yang sama, kakak iparnya ya. Satu orang itu, kalau sama ibunya emang dia sempat kasar banget ya. Karena ibunya juga masih ada wawa dia yang dia screenshot kalau dia datang karena diundang, karena kakaknya sampai nangis-nangis dan dia tuh bener-bener panik banget nelfonin aku, temenin. Dia bener-bener langsung naik gojek ketemu di sana ya. Dan saya lihat memang dia tuh ngebantu, cuman terkenal pagi-paginya dia kayak emosi banget
nanya ke mamanya itu soal apa, mamanya nggak ngaku. Mama bikin siapa nangis? Mama nggak bikin siapa-siapa nangis. Dia bilang gitu yang saya dengar. Padahal kalau saya lihat dari wawa kakaknya bilang sampai dibikin nangis. Kasian, kamu kesini kalau bisa. Dia datang untuk kedua kalinya. Ternyata ketemu lagi tuh mas saudara ipar itu, ya. Yang kalau dari hukum online date COM itu tidak dikenakan pasal apapun karena tidak mengakibatkan kekerasan yang secara nyata-nyata terjadi. Ya, apalagi dia ada dari dokter seorang psikiater yang jelas kalau memang dia ada panggilan polisi, itu akan dikeluarkan surat. Bahwa sebenarnya borderline dia seperti tidak bisa mengingat apa yang sebenarnya pernah terjadi, apa yang dia ungkapkan, apa yang dia kata-katakan yang bikin orang lain gak nyaman tuh dia ngakunya sih ya, kalau dia tuh nggak sadar dan dia cepat lupa. Intinya sih dia dilindungi oleh dokter psikiater, ya. Tapi tetap tidak dia lakukan, ya, karena buktinya sekarang ibu saudara ipar itu masih sehat-sehat aja. Oke, sekarang saya buka 3 kartu untuk saudara iparnya yang saya lihat memang agak galak banget sih ya. Saya bingung ya, kenapa sih dia kayak gitu ya. Walaupun ya, kata teman saya itu ya, dia karena memandang ibunya tuh kayak udah dewi banget. Memang menganggap orang tua yang mereka seperti itu. Tapi juga banyak yang bilang dari dia sendiri ya, ceritanya memang ibunya juga kadang suka kayak soal korden, katanya nggak tahu nih, nggak diganti-ganti, pokoknya intinya ada seleknya juga ya, selek sedikit yang saya tahu dari dia. Yang istrinya, yang kakaknya dia juga bilang sebenarnya dia begini begitu itu, ya. Udah, saya mau ikut campur ya dari dia. Intinya 3 kartu udah 7 menit. Tiga, oke, kartu untuk dia saudara ipar dari teman saya. Kartu pertama, dia orangnya seperti apa sih? King of Pentacle, ya. Ini makanya teman saya bilang curiga di NPD, tapi narcissistic personality disorder. Tapi memang tidak boleh self-diagnose atau tidak boleh mendiagnosakan orang lain. Ini perlambangan Raja Uang yang ada self-grandiose. Itu simptom gejala utama dari NPD. Dia nggak pernah mau kalah, entah dalam soal kecantikan atau dalam soal keuangan. Jadi kayak kalau di kantor tuh kayak bener-bener merasa paling atas, tidak mau disaingi atau bahkan dia merasa banyak orang yang mau menyaingi dia. Oke, lalu kartu kedua, dia orangnya seperti apa sih? Tegas banget. King of Sword, King of Pentacle, narsistiknya keluar kelihatannya walaupun dia bukan NPD ya, walau alam. Kalau di sini King of Sword melambangkan ketegasan dia. Kalau dia udah punya pendirian, sulit untuk dirubah. Lalu dia seperti apa? Oke, 9 pedang. Dia banyak sebenarnya dia sendiri tuh punya self esteem baik ya. Cuma kalau saya pelajari NPD yang tidak pasti di NPD ya, karena tidak boleh diagnosis orang lain kecuali psikolog dan psikiater. Sebenarnya dia tuh ada kecemasan dalam dirinya sendiri ya, dan bisa membuat orang lain cemas. Oke, kartu terakhir udah 9 menit. Dua lah ya. Oke, Page of Wands. Banyak ngomongin orang. Karena Page of Wands ada dua, antara kabar baik dan gosip. Jadi omongan dia itu kayak bisa berbelah-belah ya, antara benar dan enggak. Lalu yang ketiga, yang terakhir maaf, dia Empress. Orangnya emang kreatif ya, makanya dia punya jabatan, punya posisi layaknya di Empress menjual karena 3 yang ada posisi. Dia memang punya jabatan, kelihatannya dia banyak bicara, bukan banyak bicara dalam artian tuh suka ada pendapat terhadap orang lain. Sebenarnya dia sendiri juga merasa kayak nggak safe, kayak ada kurang percaya diri dalam beberapa hal, hampir sama dengan BPD. Tapi ini kayak kecemasan dia yang bisa membuat orang lain juga cemas. Dan dia agak benar-benar keras, King of Swords, dan dia ada narsistiknya, membawa pentacle. Ya, memang tidak boleh diagnosa orang lain kecuali dari psikolog dan psikiater. Dan juga jangan pernah self-diagnose. Oke, terima kasih.